orang yang sengaja membela orang lain yang harusnya kena hadnya Allah. Had dan jamak mufrad daripada hudud. Jadi pelanggaran-pelanggaran agama yang harus kena hukuman fisik. Kayak pezina dicambuk, ya, pencuri dipotong tangannya. Nah itu tidak boleh ditolong. Natashfa fi haddin min hududillah. Apa kau berani-berani memberikan pertolongan pada pelanggaran Allah yang harusnya kena secara hukuman fisik? Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar, kemudian beliau ceramah, dan salah satu potongan ceramahnya beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Tidak usah bicara orang lain, anak saya sendiri, anak raja dan anak Nabi, kalau mencuri, dan Fatimah radhiyallahu anha tidak mungkin mencuri. Tapi beliau mengatakan, kalau mencuri saya akan potong tangannya. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi tidak boleh menolong dalam masalah ini. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Saudaraku seiman, memang waktu orang-orang beriman di muka bumi ini harus berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat ini maksudnya bermanfaat di dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu bagi seorang mukmin untuk menghabiskan pada hal-hal yang berbau dosa, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, bahkan hal yang mubah pun hanya sebatas kebutuhan saja. Karena waktu sangat terbatas. Saya pernah menjadikan bahan renungan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya orang-orang beriman pun yang masuk ke dalam surga nantinya akan menyesali peluang-peluang amal soleh yang pernah luput dari mereka di dunia, atau waktu-waktu mereka terbuang yang tidak diisi dengan amal soleh. Orang sudah masuk ke dalam surga, tetapi pada saat itu dia punya wacana dan gambaran, seandainya dulu dia ngisi dengan puasa-puasa sunnah, dengan rutin zikirnya, dengan doanya yang tidak pernah terputus, dengan terus berbakti sama orang tua, punya waktu dilowongin untuk ziarah kubur, jenguk orang sakit, maka semua itu akan membuat dia sangat gembira. Karena selain di dunia, dia juga bisa menikmati amal soleh tersebut, dan di akhirat juga dia akan panen pahalanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di saat Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, walaupun saya sebagai materi dan teman-teman sebagai yang ikut dalam acara ini mungkin hanya meluangkan waktu 45 menit, 1 jam antara maghrib isya. Memang ada teman-teman yang datang lebih dulu, lebih cepat, insya Allah ini juga ada ekstra pahalanya. Namun subhanallah, hal ini akan sangat menggembirakan kita nanti di akhirat karena perbuatan kebaikan. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari masalah-masalah seperti ini. Sedikit meluangkan waktu, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat karena mengisi waktu dengan amal-amal soleh kita. Saya selalu juga menjadikan sebagai pegangan hidup teman-teman sekalian, setiap kali Allah masih memberikan kita umur seperti di hari ini misalnya, jadikan hari ini sebagai hari emas kita. Ini hari yang sangat mahal. Detik-detik ini yang sekarang kita lalui sangat mahal. Ini adalah detik-detik emas. Kalau masa lalu kita dipenuhi dengan dosa dan pelanggaran, ini saatnya kita kembali kepada Allah. Dengan taubat nasuha, bersih semua kesalahan kita yang lalu. Kata Nabi SAW, orang yang taubat dari dosa seperti tidak pernah memiliki dosa sama sekali. Dan kalau masa lalu kita diisi dengan amal-amal soleh, maka sekarang tinggal kita perbanyak. Tambah lagi. Sebelum nanti menyesal, walaupun masuk surga menyesal. Kenapa saya bisa menjangkau derajat itu tapi saya tidak lakukan? Ingat teman-teman sekalian, peluang untuk melakukan amal soleh itu sangat terbatas. Hanya di saat itu saja. Kalau luput dari kita, misalnya tadi sholat maghrib kita berjamaah di masjid. Kalau ada orang yang luput dari dia sholat berjamaah di masjid tadi, maghrib, maka sudah luput selamanya. Tidak bisa dia perbaikin lagi.
Bahkan orang yang ketinggalan takbiratul ihram imam saja, nggak bisa lagi minta sama imam, tolong kembali ke awal, saya ingin dicatat pahala dari awal. Nggak bisa. Masbuk 1 rakaat, tercatat selamanya masbuk 1 rakaat. Nggak bisa diperbaiki. Tapi kan besok Ustaz masih ada maghrib, itu besok. Catatan amalnya berbeda. Setiap hari ada lembaran buku amal kita. Kesempatan amal soleh tidak terulang, maka jangan disia-siakan. Kalau dosa masih bisa kita taubat, tapi amal soleh ini luar biasa. Sekali luput selamanya. Oleh karena itu peluang majelis ilmu, ibadah, sholat, puasa, zikir, berdoa, apa saja. Selamatkan diri antum segera. Perbanyak amal soleh. Dan tutup kekurangan-kekurangan kita yang lalu dengan sekarang. Ke depan, selama Allah kasih umur segera isi. Jangan terus dalam kelalaian. Ya. Ini sedikit pembukaan dalam pengajian kita, tentu belum masuk dalam tema ya. Tapi ini sedikit saya terlintas di benak saya untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian agar kita betul-betul merasa senang kalau Allah subhanahu wa ta'ala meluangkan waktu kita seperti ini bisa hadir dalam majelis ilmu atau amal soleh apa saja. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan karena 3 hal aku tidak ingin hidup di dunia selamanya. Lalu disebutkanlah salah satunya adalah duduk bersama dengan orang-orang soleh. Duduk di majelis ilmu, duduk di masjid. Itu memang sebuah karunia yang besar sekali. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Rabu malam kita akan membahas lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya, tidak terkecuali insyaAllah. Semoga sisa umur ini semua berisi dengan ketaatan, keimanan, dan jauh dari segala macam kemaksiatan, serta dimudahkan bertobat kalaupun masih ada dosa yang tersisa. Allahumma amin. Bab kita malam ini adalah bab man a'ana ala khusumatin fi batil. Barang siapa, atau bab tentang orang yang menolong pertengkaran dalam kebatilan atau tolong menolong dalam kebatilan. Seorang muslim harusnya memaksimalkan waktunya, tadi saya bilang, dengan amal soleh. Dan dalam Islam kita masih punya peluang teman-teman sekalian untuk menambah pahala yang kita dapatkan hanya dengan mengajak orang lain. Jadi antum hadir di majelis ilmu seperti ini jangan datang sendirian. Ajak teman-teman, share di grup. Bukan cuma pengajian kita, pengajian siapa saja. Yang kira-kira antum merasa orangnya kompeten di bidangnya, bisa menambah keimanan, benar dalilnya, datangi. Ajak orang lain, sebarluaskan beritanya. Dari mana kita tahu? Subhanallah, dari 2-3 orang teman kita yang datang, ternyata dia lebih kuat imannya, setelah itu lebih bagus ibadahnya, kita panen pahalanya. Karena menunjukkan pada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebatilan, dia berzina, dia berjudi, dia berbohong, dia menipu, dosa. Tapi ada orang subhanallah dia ekstrakan dosanya. Tadi kan kita bisa dapat ekstra pahala. Bagaimana caranya? Dia ajak orang untuk berbuat kebatilan itu. Dia berzina nggak cukup sendiri, ajak teman-temannya semua. Bahkan lebih parah, kadang-kadang dia traktir temannya, traktir mabuk, traktir maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini. Sudah dosa dia, dosa lagi dipanen dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Berapa banyak orang teman-teman sekalian, dia cuma menceritakan tentang lezatnya zinanya pada teman-temannya, lalu teman-temannya buat zina. Dia sudah taubat, temannya masih melakukan perbuatan zina. Dan masih berjalan itu. Karena dia menjadi penyebab. Sampai dia mengingatkan temannya, saya dulu ingatkan kamu buat zina, sekarang saya sudah taubat ya, saya berlepas diri. Karena dia menjadi pencontoh dalam keburukan, gitu kan. Maka berapa banyak orang seperti itu. Ada orang lebih parah lagi. Habis hartanya, buat diskotik, buat tempat-tempat perzinahan, merasa tenang dengan kemaksiatan itu. Ini semua adalah dosa dan penyesalan yang sangat berat nanti pada hari kiamat. Di sini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil pertama tentang masalah tolong menolong dalam kebatilan ini. Dan bahaya serta efeknya luar biasa. Karena semua orang yang mengikuti dia akan dia panen dosanya. Surah Al-Ma'idah surah nomor 2. Ayat yang paling masyhur tentang masalah perintah untuk berta'awun atau bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan larangan untuk bekerja sama dalam dosa dan kemaksiatan. Potongan ayat tentunya. Ya. Di Al-Ma'idah ayat 2 ini adalah potongan ayat akhir. Sebelum akhir ayat 2. Karena ayat 2 cukup panjang. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Artinya, dan tolong menolonglah kalian
dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Jangan nanti siksaan sudah datang baru nyesal. Di sini kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan makna ayat ini. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan tentang makna al-birr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam albir, kebajikan. Beliau mengatakan albir adalah satu kata bagi seluruh jenis kebajikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Satu kebajikan dan menyempurnakan kebajikan tersebut dari seorang hamba, itu namanya kebajikan. Dan lawannya adalah dosa, pelanggaran. Dan dosa adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan pelanggaran-pelanggaran agama yang menjadikan hamba tersebut sangat dicela apabila melakukannya. Jadi beliau memberikan definisi tentang makna albir. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birr, saling dukung-mendukunglah dalam kebajikan. Apa kebajikan itu? Semua ini satu kata yang mencakup semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebajikan-kebajikan, dan ini tergabungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah jelaskan makna albir. Kebajikan itu seperti apa? Al-Baqarah 177. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Jadi ayat ini ayat yang menggabungkan semua makna bir, kebajikan tadi. Terjemahannya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Tidak penting kamu berada di muka bumi ini dimanapun, itu bukan dihitung sebuah kebajikan. Tapi kebajikan dimanapun kamu berada, di timur, di barat, di utara atau di selatan muka bumi ini adalah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan kesempurnaan iman itu semua diikuti dengan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, harta yang disukai, makanan yang disukai, pakaian yang disukai, ya, kendaraan yang disukai, diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta atau mengemis. Juga memerdekakan hamba sahaya. Lalu penyempurnanya juga adalah dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang suka menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kebajikan itu, albir itu masuk dalam semua perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik wajib ataupun sunnah, dimaknakan dengan bir. Lalu Allah mengatakan wattaqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Jadi albir ini, kebajikan-kebajikan harus diikuti dengan sambungannya wattaqwa, dan ketakwaan. Takwa ini ada satu penyampaian yang menarik dari seorang ulama tabi'in yang bernama Talq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, apabila terjadi fitnah, terjadi permasalahan dalam hidupmu, terjadi kecamuk, banyak sekali dosa di sana sini, maka bekali dirimu dengan, bendunglah semua itu dengan ketakwaan.
Maka sebagian orang bertanya kepada beliau, apa itu takwa? Mungkin orang sering dengar, tapi banyak orang yang tidak memahami maknanya. Maka beliau mengatakan, takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan dasar cahaya dari Allah Azza wa Jal dan mengharapkan pahalanya. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ya, dengan dasar cahaya dari Allah Azza wa Jal dan mengharapkan pahalanya. Itu takwa. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, kemudian diikuti dengan betul-betul yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dianggap dia bertakwa. Dan engkau meninggalkan maksiat dengan dasar cahaya dari Allah Azza wa Jal dan takut kepada siksanya. Tinggalkan dosa karena tahu ini larangan Allah dan takut disiksa oleh Allah. Maka itu takwa. Dan Ibnu Qayyim memuji definisinya sambil mengatakan, ini merupakan definisi yang paling bagus dalam masalah takwa. Baik itu yang Allah perintahkan kita. Saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam semua jenis kebaikan, yaitu apapun yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah. Kemudian diikuti dengan ketakwaan, dikerjakan karena Allah perintahkan dan juga berharap pahalanya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan ibadah tanpa berharap pahalanya. Kita memang berharap sholat malam agar doa kita diijabah, ya, agar kita ditolong dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena memang Nabi SAW menjanjikan seperti itu. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Lalu kemudian menanyakan, adakah yang mohon ampun, saya maafkan. Adakah yang minta tolong, saya tolong. Adakah yang punya hajat, saya penuhi. Jadi kalau orang sholat malam kena mengejar apa yang Nabi SAW sampaikan, itu berarti dia bertakwa. Boleh nggak saya bersedekah supaya harta saya lebih banyak? Emang begitu. Emang tujuan sedekah untuk menambah harta kita. Itu investasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia banyak yang tidak paham masalah ini, investasinya pada manusia. Kalau di jalan Allah SWT, investasi yang paling baik, cari tetangga-tetangga kita orang miskin, cari orang susah, kasih mereka. Karena Allah SWT itu investasi sama, Allah akan balas kita. Jadi seperti itu gambarannya masalah kebajikan dan diikuti dengan ketakwaan, ya. Jadi kalau ada orang justru sebaliknya, dia berbuat kebajikan-kebajikan tapi tidak diikuti dengan ketakwaan, tidak berharap pahala, tidak yakin ini apakah Allah perintahkan itu, yang penting saya karena suka aja, maka tidak ada manfaatnya buat dia. Masih ingat kisah Kazman, seorang yang mengaku muslim dari kalangan Ansar di Madinah, sukunya orang mulia dan golongan Ansar yang dipuji dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang kokoh imannya secara umum Ansar, tapi ini satu orang berbeda. Pada saat perang Uhud dia masuk kancah peperangan, dia banyak sekali menjatuhkan korban dari orang-orang Quraisy. Sampai beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak. Orang itu ahli neraka. Karena penasaran beberapa sahabat ikutin, kok bisa orang ini dikatakan ahli neraka? Ternyata salah satu sabetan pedang musuh kena kakinya, berdarah, dia karena tidak tahan, dia pergi ke pinggir kancah peperangan, lalu dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedangnya, ditusuk badannya sambil dia mengatakan, aku tidak tahan dan aku hanya berperang untuk kaumku saja, untuk kaumku, bukan karena Allah. Jadi tidak ada ketakwaannya, jihad ibadah tapi nggak diikuti dengan ketakwaan. Tidak berharap pahala di sisi Allah SWT, hanya karena dukung temannya, hanya karena tidak enak, hanya karena ini dan itu, maka tidak ada pahalanya. Makanya albir diikuti dengan takwa, artinya mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Lanjutan ayat dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan udwan. Itsim dan udwan ada dua nih. Kalau itsim adalah satu kata di mana semua pelanggaran agama di situ masuk dalamnya. Itu namanya itsim, dosa. Zina, judi, ya, menipu dan seterusnya. Kalau udwan ini melampaui batas. Melampaui batas. Tadi saya kasih contoh melampaui batas itu, dia zina, dia ajak orang lain juga zina. Ini melampaui batas. Harusnya dia sendiri aja yang buat. Tapi nggak ajak orang lain. Buat tempat perzinahannya. Ini melampaui batas. Itu namanya udwan. Allah larang dua-duanya. Tidak boleh melakukan ism, perbuatan dosa. Dia kerjakan individu atau udwan, melampaui batas. Dia libatkan orang lain juga. Ini Allah ingatkan dua-duanya. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan dua hal ini selalu bersamaan.
Setiap orang buat dosa, setan akan bisikin dia untuk udwan, untuk ajak orang lain. Makanya orang kalau sudah berzina, ada motivasi besar dalam dirinya untuk ceritain ke teman-temannya. Tuh tadi malam itu begini, itu begitu. Ceritain judinya, ceritain bohongnya, ceritain. Bahkan pernah menipu orang pun diceritain dengan bangganya. Setan buat dihias itu. Tujuannya supaya orang lain juga tertarik untuk mengerjakan. Sebagaimana antum kalau pulang dari pengajian ini, tadi pengajian tuh begini dan begini. Terus orang tertarik ikut pengajian. Berarti kan jadi pahala. Nah itu sama. Setan bisikin mereka dalam perbuatan maksiat agar mengajak orang lain. Buruk pun menjadi baik di depan mata mereka. Nah itu udwan. Allah larang kita udwan. Lalu Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Patulah dan takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena Allah itu kalau datang hukumannya sangat berat. Kalau udah datang hukuman berat sekali. Jangan pernah anggap remeh. Allah betul memang. Ghafurur Rahim. Benar. Allah maha pengampun dan maha pengasih. Tapi Allah juga syadidul iqab. Berat hukumannya. Allah penyayang, pengasih bagi orang yang patuh. Tapi bagi orang pembangkang, keras hukumannya. Jangan kita terus bermaksiat lalu kita mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun, maha pengasih. Berlindung di kata-kata itu. Tapi kemaksiatan terus. Ini ibarat orang kerja di kantor. Oh bos saya orangnya baik kok, gak apa-apa. Gak usah masuk, gak usah gini. Ya diusir nanti. Sebaik-baik bosnya tetap aja akan dihukum kan gitu. Gak mungkin dibiarkan. Itu kan secara akal sehat. Begitulah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa disamakan dengan makhluk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat penyayang, sangat pengasih kepada hamba yang patuh. Pegawai di kantor yang patuh, dikasihlah bonus, kasihlah gajinya, karena berprestasi, ya kan gitu. Jadi harus hati-hati kita ya meletakkan semua ini pada tempatnya ya. Jangan sampai malah kita salah meletakkan. Dengan maksiat kita mengatakan Allah maha pengasih dan maha penyayang, tapi lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Dalil kedua diangkat oleh beliau dalam masalah ini adalah surah An-Nisa ayat 85 yang bunyinya may yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosa darinya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makna ayat ini, syafaat artinya pertolongan, dukungan. Siapa yang memberikan penjelasan, nasihat, dukungan, petunjuk, panduan, apalah istilahnya, kepada kebaikan. Ada orang tanya alamat satu masjid, kita tunjukin. Ada orang nanya tentang sebuah hukum, kita jelasin misalnya, atau kita arahkan, ya apa saja kita tunjukkan pada kebaikan, maka kita akan dapat pahala orang itu. Mungkin ada seseorang mau pergi ke satu pengajian, dia belum tahu alamatnya. Antum luangin waktu, walaupun cuma 1-2 menit jelasin ke dia. Siapa yang tahu? Mungkin pengajian tersebut jalan 10 tahun di tempat itu. Lalu kemudian selama 10 tahun itu orang itu hadir. Bahkan mungkin bisa saja dia menjadi seorang ulama kelak di satu waktu. Dari mana kita tahu? Tidak pernah kita tahu. Tunjukkan kebaikan pada orang. Allah pastikan dalam ayat ini siapa yang memberikan syafaat yang baik, petunjuk, panduan, nasihat, ya, yang baik, maka ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. 2 pahala di sini. Pahala perbuatan nasihat baiknya, petunjuk baiknya, plus lagi pahala ekstra kalau orang itu mengikuti dan mengerjakan kebaikan yang sudah dia pandu. Jadi ini saya bilang tadi teman-teman sekalian, hadir pengajian begini, sebarluaskan, ajak semaksimal. Kalau perlu antum di sini saatnya antum bersaing. Bersaing memenuhkan masjid, saya yang ngajak orang ini. Antara antum sama Allah, bukan antum pamer sama orang, tidak boleh riya. Tapi, masjid Blok M masih banyak kosong, masih ada tempat. Kayak saya ajak teman-teman saya. Minggu lalu saya cuma ajak 2, minggu depan saya akan ajak 10, ajak 20, ajak 30. Ada saya tahu beberapa orang ikhwah Masya Allah sampai dikasih transport ke teman-temannya, dibayarin untuk supaya datang. Dia berkorban panggilan dia dengan hartanya sekalian. Itu luar biasa. Ya. Dan ini pahala yang besar. Orang duduk 1 jam begini mendengarkan ceramah, malaikat turun membawa rahmat. Ya.
Kita dibangga-banggakan di depan Allah, di depan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menyebut nama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Nabi SAW. Kesempatan emas ini aja. Bukan cuma di sini, pengajian mana saja. Ada kesempatan hari Sabtu, hari Ahad, aja teman-teman. Ya, ada Masya Allah yang menyiapkan kendaraannya untuk mengajak teman-temannya. Banyak, jadi bukan cuma minimal share. Ini nggak ada modalnya nih, kecuali cuma modal paket saja. Ya. Ambil flyernya, share di grup. Masalah orang dengar nggak dengar itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah. Ya, nggak usah peduli dengan masalah itu. Tapi kita kan tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang kalau kita share mungkin bagi kita orang itu sudah tahu, nggak ada masalah. Mungkin mengingatkan dia. Saya pernah share sebuah hadis ke beberapa teman-teman asatidah. Subhanallah, ada satu ustaz, seminggu kemudian dia bilang sama saya, ketemu dia bilang, Ustaz jazakallah khair, minggu lalu kirimkan saya hadis. Hadis itu umum. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Saya lihat hadis umum, orang semua tahu. Tapi saya share aja. Subhanallah, dia bilang, waktu masuk WA antum itu, saya kebetulan buka WA itu dan abah ana lagi sakarat. Nggak terfikir untuk talqin la ilaha illallah. Padahal seorang ustaz. Dia bilang sama saya, akhirnya lihat hadis itu lalu saya sebutkan la ilaha illallah. Pandu dia sampai akhirnya selesai dia meninggal dunia. Dia bilang jazakallah khair. Ini ustaz, dia lupa itu. Dalam kondisi seperti itu mungkin genting, orang lupa. Tapi Allah ingin libatkan kita pahala hanya dengan share. Subhanallah, akhir kalimatnya diucapkan la ilaha illallah ayahnya. Itu kan. Jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walau antalka akhaka bi wajhin talq, walaupun kau bertemu dengan saudaramu hanya dengan wajah berseri-seri, kalau tidak bisa buat apa-apa senyum aja. Ya. Kemudian selanjutnya, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, mendukung dalam keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan dosa. Dia dosa juga orang-orang yang dia ajak. Berapa banyak orang yang selalu mentraktir teman-temannya mabuk-mabukan, narkotika, segala macam lah, kemaksiatan. Ada seseorang jemaah datang kepada saya di pengajian, setelah selesai pengajian di tempat beliau, kasih uang, kasih makanan, segala macam. Tidak ada target itu dalam pengajian, tapi dia kasih. Saya lihat kok banyak benar tuh kasih, ada apa kasih uang segini banyak, ini semua untuk biasa aja pengajian. Terus dia bilang, enggak Ustaz, dulu, dia bilang gitu deh, dulu, waktu sebelum kenal kajian ini, saya kadang-kadang kalau entertain orang berlipat-lipat ganda. Satu malam untuk maksiat, mabuk, untuk zina, untuk ini, habis. Kenapa sekarang pengajian saya nggak keluarkan? Jazakallah khair, silakan. Kalau perlu aja orang sebanyak mungkin, bagikan makanan buat jemaah yang datang, dan seterusnya. Itu bagus dalam kebaikan. Kenapa tidak gitu? Nah ini masuk dalam makna daripada ayat ini. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang ketiga. Hadis ini berbunyi tentunya kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar marfu radhiyallahu anhuma, man halat syafa'atuhu duna hadd min hududillah faqad daddallaha fi amr wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a anhu wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisa biradghatil khabal hatta yakhruja min maqal. Terjemahannya, barang siapa yang memberikan syafaat, barang siapa yang dengan syafaatnya, rekomendasinya dia menghalangi salah satu hukum had Allah, orang tidak jadi dihukum karena rekomendasi dia, padahal orang itu jelas-jelas melakukan pelanggaran maksiat, sungguh dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Itu peringatan pertama dalam hadis, nanti kita jelaskan insyaAllah. Peringatan kedua, barang siapa yang mendebat seseorang dalam kebatilan, padahal dia mengetahui bahwa hal itu kebatilan, maka dia terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai berhenti darinya. Ada orang jelas menyampaikan sesuatu yang benar, tapi dia sengaja bantah, dia bertengkar sama orang tersebut, padahal dia batil. Dia hanya ingin memberhentikan kebenaran tersebut, maka dia terus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Peringatan kedua. Peringatan yang ketiga, barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin perkara yang tidak ada padanya, fitnah, dia akan ditahan di lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka sampai dia keluar dari yang dia katakan
dengan bertaubat dan minta penghalalan dari orang yang dibicarakan. Jadi 3 peringatan dalam hadis ini. Lalu kemudian beliau angkat yang keempat, masih bersambung dalilnya, kita jelaskan sekaligus insyaallah. Dalam satu riwayat, man a'ana ala khusumatin bidhulmin faqad ba'a bighadabin min Allah azza wa jalla. Faqad ba'a bighadabin min Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Dan barang siapa yang membantu permusuhan dengan sebuah kezaliman, maka dia telah mendapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah azza wa jalla. Baik. Hadis ini terdiri dari 3 buah peringatan tegas dari Nabi SAW. Yang pertama, tentang orang yang sengaja membela orang lain yang harusnya kena hadnya Allah. Had dan jamak mufrad daripada hudud. Jadi pelanggaran-pelanggaran agama yang harus kena hukuman fisik. Kayak pezina dicambuk, ya, pencuri dipotong tangannya. Nah itu tidak boleh ditolong. Tidak boleh ditolong. Kalau masih ingat pernah terjadi ada seorang wanita Makhzumiyah, dari suku Makhzumi, pernah mencuri, tapi karena dia termasuk orang terkenal dari suku, dari orang terhormat, ya, punya kedudukan di kaumnya, tradisi orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam, mereka tidak mau menghukum kalau orang seperti ini. Tapi kalau masyarakat biasa dihukum, dipotong tangannya kalau mencuri. Maka mereka, para sahabat berdiskusi satu sama yang lain, kira-kira siapa yang bisa ngelobi Nabi SAW ini supaya jangan terjadi pemotongan tangan nih. Mereka cari orang yang Nabi SAW cintai, salah satunya adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu mereka lobi Usama lalu masuk berbicara dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah pada Usama sambil mengatakan, atashfa fi haddin min hududillah, apa kau berani-berani memberikan pertolongan pada pelanggaran Allah yang harusnya kena secara hukuman fisik? Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar, kemudian beliau ceramah, dan salah satu potongan ceramahnya beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Tidak usah bicara orang lain, anak saya sendiri, anak raja dan anak Nabi, kalau mencuri, dan Fatimah radhiyallahu anha tidak mungkin mencuri. Tapi beliau mengatakan, kalau mencuri saya akan potong tangannya. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi tidak boleh menolong dalam masalah ini. Kalau dalam Islam ada orang kepergok, mencuri, kepergok, berzina, kepergok, ketangkap nih. Sudah kena hukum berarti. Hukuman Allah kena pada dia. Lalu dipenjara, nunggu berapa hari dia taubat nasuha. Apakah hukuman itu lepas dari dia? Jawabannya tidak. Taubatnya diterima sama Allah, tapi hukuman itu tidak bisa lepas karena dia kepergok. Ya. Kecuali pemilik hak, misalnya dia mencuri harta orang, pemilik hak memaafkan, itu lain. Kemudian yang kedua peringatan Nabi SAW adalah dan siapa yang bertengkar atau mendebat seseorang dalam kebatilan. Ada orang sudah benar, tapi sengaja dia datang untuk mendebati orang tersebut untuk menunjukkan kalau dia hebat, sengaja supaya orang itu malah terpojok, sengaja supaya orang yang benar ini dipenjara, ya, dihukum atau apalah, maka dia akan terus berada di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Ini hati-hati teman-teman pengacara, ya. Kadang-kadang membela yang batil, ya. Sudah jelas-jelas sebenarnya rival daripada, ya, orang yang sedang dia bela ini benar, tapi dia sengaja bela. Yang penting dia dapat duit. Ini bahaya sekali. Ya, jadi harus hati-hati ini. Beberapa teman-teman pengacara pernah bicara sama saya, itu gimana Ustaz? Tidak bisa. Antum kalau berprofesi ini, antum harus betul-betul berada di posisi benar, yang benar antum bela. Tidak usah. Tidak usah pikirin masalah uangnya. Jangan jadikan sebagai sumber uang daripada nanti antum dihukum. Ya. Karena Allah SWT tidak akan memberkahi uang yang didapatkan dari hasil haram seperti ini. Jelas-jelas antum tahu sebenarnya rival yang antum sedang bela ini, lawannya dia benar. Ini batil, tapi antum buat rekayasa supaya dia yang menang. Ini tidak boleh. Ini berada di atas murka Allah sampai dia berhenti, kata Allah. Kata Nabi SAW. Terus selanjutnya yang ketiga dikatakan, dan siapa yang sengaja menjerumuskan seorang mukmin dalam fitnah, mencari-cari kesalahannya, ya, maka dia akan dimasukkan dalam lumpur dari kotoran penghuni neraka. Kalau dia meninggal nanti akan masuk di situ sampai dia bertobat dengan meminta keridoan, minta keridoan. Baik teman-teman sekalian, masih ada lanjutan bahasan tentunya ya. Jadi penolong kebatilan ini yang merupakan judul kita, ya kan? Apapun kebatilan tadi sudah kita jelaskan, dia memiliki banyak sekali dosa. Saya coba susun sambil
merenungi kira-kira dosa apa aja sih didapat sama orang kalau menolong kebatilan, ya. Ternyata yang pertama, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dosa sendiri. Allah kan dan Rasulnya melarang kita menolong keburukan, maka sudah dosa sendiri. Yang kedua, ini yang luar biasa, mendukung kezaliman. Orang yang dia dukung, kalau ini salah, berarti dia buat kezaliman. Ada banyak dalil tentang masalah larangan untuk mendukung kezaliman, ya. Kemudian dia mendukung kezaliman. Yang ketiga, dia berbuat kezaliman sendiri. Jadi dia dukung orang yang sedang dia bantu tuh buat zalim, dia pun juga terjerumus dalam dosa kezaliman. Ini dosa sendiri, ya. Mendukung orang berbuat zalim dosa, dia sendiri juga melakukan kezaliman itu dosa. Yang keempat, menghalalkan harta haram. Sekarang kalau dia dukung seseorang, batil. Bukan pemilik tanah itu, bukan pemilik warisan itu misalnya, bukan pemilik jabatan itu, tapi dia dukung supaya bisa dapat, sehingga orang lain yang berhak tidak mendapatkan. Ini berarti menghalalkan harta haram. Dia dibayar dari uang haram, orang yang dia dukung juga dapat bukan haknya, itu juga harta haram. Itu dosa sendiri lagi. Yang kelima, manipulasi dan menipu. Orang buat kezaliman ini manipulasi, menipu. Pasti dia akan buat data-data palsu supaya memenangkan rivalnya, gitu kan? Dukungan dia. Yang keenam, dia berbohong. Dosa lagi sendiri. Yang ketujuh, sogok menyogok. Sangat terbuka pintu sogok menyogok dalam masalah begini. Dukungan, ya. Ada orang bahkan sengaja menjual jasanya hanya untuk, ya, mendapatkan uang sogokan. Dibayar untuk itu. Nah, ini semua tumpukan-tumpukan dosa yang luar biasa. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, renungi baik-baik dalil-dalil ini, ya. Hati-hati sekali dengan masalah kezaliman ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita berbuat zalim karena terlalu banyak dalil dalam masalah itu. Allah akan melaknat semua orang berbuat zalim. Berarti orang yang mendukung kebatilan dia buat zalim tadi. Kemudian dia juga berikan kezaliman, kesempatan orang yang sedang didukung untuk buat kezaliman. Allah mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin dalam surah Hud, ya, ayat 18. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah, diangkatnya keberkahan hidup akan selalu menimpa orang-orang zalim. Berarti yang mendukung kebatilan akan dapat ini. Kemudian juga dalam surah Hud, wa kadzalika ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid. Begitulah azab Tuhanmu sangat pedih apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah kalau datang kepada orang-orang zalim sangat pedih lagi keras. Surah Hud 2 ayat tadi itu, ya. Jadi yang pertama tadi kena laknat ayat 18, yang diancam dengan hukuman siksaan yang berat 102. Kemudian dalam surah Saba ayat 40 Allah SWT juga berfirman, yaqulul ladzina zalamu dzuqu naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Kami akan katakan nanti pada hari kiamat pada orang-orang zalim, rasakanlah panasnya api neraka ini, ya, karena dahulu kamu dusta atau kamu dustakan itu. Itu luar biasa itu. Kemudian juga dipastikan dalam surah Al-An'am ayat 21, orang-orang zalim tidak akan menang. Kalau dia menang sekarang di atas kertas, maka dia akan pasti terkalahkan satu waktu. Sebagaimana Allah mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Orang-orang zalim tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Kita tutup dengan beberapa hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah jadikan kezaliman itu haram untukku, kata Allah. Dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim sekali lagi. Juga hadis riwayat Muslim yang lain, kata Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ittaqul zulm, jauhi sejauh-jauhnya kezaliman itu. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena dia akan menjadi kegelapan yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Hadis yang lain riwayat Muslim, kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yaslim wa la yaslimuhu, ya. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu, itu saksi bahasannya.
Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh dia menzaliminya. Juga hadis Nabi SAW tentang masalah orang-orang yang merugi nanti hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi. Ini sebagai penutup ya. Siapapun yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya, pernah ghibah, pernah fitnah, kehormatan saudaranya, au syai'un, atau apapun selain daripada kehormatan itu, falyatahallaluhu minhul yaum, maka segera dia minta kehalalannya hari ini semasa hidup, qabla alla yakuna dinaran wala dirham, sebelum datang hari tidak ada manfaatnya lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal saleh nanti hari kiamat, ukhidha min, akan dipakai sebagai bayarannya, biqadri madlamatihi, sesuai dengan besarnya kezaliman dia. Wa in lam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya cukup pahala untuk dipakai bayar, ukhidha min sayyiatihim au ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaih, maka akan diambil dari dosa-dosa orang yang sedang dia zalimi itu dan akan ditimpakan kepada dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan terlalu banyak hadis tentang masalah ini, terlalu banyak. Tapi yang jelas mendukung pada kebatilan adalah kezaliman yang akan banyak sekali masalahnya nanti di akhirat. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.